Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 Sistem Informasi B 2022 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang simulasi penerapan Agile Development dalam proyek pengembangan aplikasi yang berjudul Go UMKM atau sebuah platform belajar pelaku UMKM. Pertama-tama perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami, yaitu ada Naura Aidah Nashita, kemudian ada Yeskiel Vianantan, ada Valentino Rossi, Ibrahim Kayis, dan Aliyah Alifi. Next. Masuk UMKM telah memberikan peran pentingnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang inovasi di berbagai sektor. Faktor-faktor seperti kurangnya akses terhadap modal, keberlangsungan operasional, dan adaptasi terhadap perubahan seringkali menjadi hambatan. Konsep aplikasi ke UMKM menggerakkan perubahan nyata dalam dunia dengan memberikan pelatihan, panduan, dan sumber daya tentang transformasi digital. Aplikasi ini membantu mengatasi kurangnya pemahaman tentang melalui aplikasi ini, UMKM akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau terhadap teknologi yang dapat memajukan usaha mereka. Dengan berbagai fitur yang disediakan, UMKM dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka menghadapi perubahan pasar dengan lebih siap. Agile Development merupakan pilihan yang baik karena sifatnya yang efektif dan juga kolaboratif karena terbukti berhasil dalam pengembangan aplikasi web dan dengan mengikuti prinsip-prinsip Agile Development dengan baik, para pengembang UMKM dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek dan memberikan solusi yang lebih baik pada pengguna akhir UMKM, yaitu para masuk pada software development. Software development merupakan proses pengembangan perangkat lunak yang dijalankan secara sistematis dan bertujuan untuk menjaga komunikasi antar tim developer dalam pengembangan sebuah aplikasi. Software development memberikan hasil yang maksimal dan berkualitas dalam pengembangan. Di dunia developer sendiri, istilah ini sering disebut dengan Software Development Life Cycle atau SDLC. SDLC sendiri merupakan siklus hidup dari pengembangan software. Tujuan dari penggunaan SDLC sendiri adalah untuk membangun sebuah sistem informasi yang direncanakan dengan baik agar memenuhi target produk yang akan dirilis. Beberapa fungsi dari metode ini diantaranya yaitu bantu komunikasi antar tim developer dalam pengembangan aplikasi. Fungsi kedua yaitu memberikan tampilan yang jelas mengenai input dan output dalam berbagai tahap pengembangan. Tahapan software development life cycle yang pertama itu NLS. Fungsi merencanakan yang kedua yaitu desain. Pengembang akan merencanakan seluruh sistem dan merencanakan alur algoritma dengan baik. Yang ketiga yaitu implementation. Dalam tahap ini, masuk pada penulisan kode dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Yang keempat yaitu testing. Di sini lebih pada pengujian program yang dibuat mencari berbagai kesalahan seperti bug, error, ataupun permasalahan lain yang muncul dari software tersebut. Yang kelima yaitu telah berhasil dibuat dan siap diserahkan pada klien. Dan yang terakhir, maintenance. Apabila saat klien mencoba dan menemukan kesalahan pada software, maka akan dilakukan tahap maintenance. Metode pengembangan perangkat lunak yang pertama yaitu model waterfall. Pada metode ini, software yang dilakukan secara bertahap mulai dari awal hingga akhir. Maksud dari bertahap di sini yaitu software development tidak dapat dilakukan secara bersamaan, tetapi dilakukan mulai dari pencatatan terlebih dahulu, setelah selesai baru ke tahap desain dan seterusnya. Untuk model spiral, model ini berfokus pada setiap repetisi yang dilakukan. Repetisi di sini berarti perulangan tiap tahap.
Model ini dapat dikatakan sebagai metode SDLC yang paling fleksibel dan sama dengan model itu. Akan tetapi, model ini dapat memicu ketidakpuasan dari segi customer karena proses ketiga yaitu model merupakan software development yang cocok untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan biaya investasi yang biaya di sini dapat diminimalisir karena proses penyesuaian yang cepat dari setiap yang keempat yaitu model prototipe sedikit berbeda dengan model sebelumnya karena menggunakan sebuah prototype sehingga pertama dilakukan adalah membuat sebuah prototype. Metode ini dapat memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan pada model waterfall. Selanjutnya yaitu model DevOps. Model ini lebih menekankan pada budaya organisasi. Jadi, untuk menggunakan metode ini perlu pengetahuan dengan sebuah organisasi kerjasama tim yang baik. Selanjutnya, model ini melibatkan pengembangan model lain, di mana pada setiap siklus tersebut dibagi lagi menjadi siklus-siklus kecil. Terakhir yaitu model Agile atau Scrum, merupakan salah satu model yang paling sering digunakan oleh perusahaan karena model ini cocok untuk digunakan pada produk atau software dalam jangka pendek. Selanjutnya, Agile Development. Agile Software Development adalah metodologi pengembangan software yang didasarkan pada proses pengerjaan yang dilakukan berulang di mana aturan dan solusi yang disepakati dilakukan dengan kolaborasi antar tiap tim secara terorganisir dan terstruktur. Beberapa kerangka kerja populer yang digunakan dalam Agile Development termasuk Scrum, Kanban, Extreme Programming atau XP, dan Lean Software Development. Masing-masing memiliki prinsip dan metode sendiri, tetapi semuanya berusaha untuk mencapai fleksibilitas, efisiensi, dan nilai bisnis yang lebih tinggi dalam pengembangan perangkat lunak. Agile Development telah terbukti sangat berhasil dalam menghadapi proyek-proyek yang kompleks dan berubah-ubah. Next. Selanjutnya, tujuan atau kegunaan Agile Development. Yang pertama itu High Value and Working Up System. Menghasilkan sebuah perangkat lunak dengan nilai tinggi serta dapat menekan biaya pembuatan. Yang terpenting dapat menghasilkan produk yang kualitas yang baik. Yang kedua ada iteratif, incremental, evolutionary. Metode ini terbilang fleksibel dan dapat digunakan pada proyek pengembangan jangka pendek. Yang ketiga ada cost control and value driven development. Dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian tim developer dapat mengontrol biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pengembangan software sesuai kebutuhan. Next. Selanjutnya ada high quality production. Kualitas tetap terjaga dengan baik meskipun biaya dan waktu yang diperlukan terbilang sedikit. Selanjutnya ada flexible and risk management. Diartikan bahwa pertemuan dengan klien dapat dilakukan kapanpun sehingga fungsionalitas dari perangkat lunak dapat terjaga. Yang terpenting dapat meminimalisir terjadinya kesalahan pada program maupun produk sebelum dilakukan proses deploy aplikasi. Selanjutnya ada collaboration, itu dilakukan oleh setiap tim pengembang untuk mendiskusikan feedback yang diberikan klien. Selanjutnya ada self-organizing, self-managing teams. Pengembangan diberikan akses untuk memanajemen sendiri urusan software development. Tugas dari seorang manajer untuk menjadi penghubung antara developer dan klien sehingga dapat mengurangi terjadi miscommunication. Next. Selanjutnya adalah Trello. Trello adalah sebuah task management atau aplikasi manajemen tugas yang didesain dengan sedemikian rupa sehingga bisa mempermudah kerjasama dengan tim. Aplikasi ini akan sangat membantu untuk pengerjaan tugas-tugas yang melibatkan banyak orang sekaligus. Trello dapat digambarkan seperti papan tulis kosong. Papan ini kemudian dapat ditempeli dengan sticky notes yang menjelaskan detail tugas seperti tenggat waktu, dokumen pendukung,
data, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tugas itu sendiri. Pada dasarnya, Trello adalah aplikasi yang dapat mempermudah penyelesaian manajemen tugas. Namun di samping itu, Trello juga memiliki beberapa fungsi lain yang juga sangat berguna. Next. Yang pertama, fungsi Trello. Fungsi Trello yang pertama itu sumber informasi. Trello dapat menjadi sumber informasi tentang tanggung jawab dan tugas masing-masing anggota tim. Selanjutnya ada mempermudah proses. Trello dapat mempermudah proses pendelegasian tugas kepada semua anggota tim. Yang ketiga, ada mempermudah pengaturan deadline. Trello dapat mempermudah pengaturan deadline dan sekaligus mengingatkannya kepada masing-masing anggota tim sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada mempermudah pembagian proyek. Trello dapat mempermudah pembagian proyek menjadi tugas yang lebih kecil sehingga dapat mempermudah setiap anggota tim untuk menyelesaikannya. Selanjutnya ada media kolaborasi. Trello dapat menjadi media kolaborasi bagi tim untuk bisa bekerja dengan lebih mudah secara virtual. Selanjutnya ada sarana berbagi dokumen. Trello dapat menjadi sarana untuk berbagi dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan atau proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya ada memperlancar sistem kerja. Trello dapat memperlancar sistem kerja karena aplikasi ini terhubung dengan beberapa aplikasi kerja lainnya seperti Slack, Google Drive, dan aplikasi kerja lain. Next. Lalu ada fitur-fitur Trello. Yang pertama ada boards. Board dapat digambarkan sebagai papan tulis yang nantinya akan digunakan untuk membantu pekerjaan tim itu sendiri. Pada board, user dapat melihat berbagai tugas yang sedang dikerjakan oleh tim. Semua orang dapat terhubung secara online. Board ini akan memuat semua informasi detail tentang pekerjaan, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh tim. Hal ini tentu saja akan mempermudah semua anggota tim untuk bekerja dan menyelesaikan tugas masing-masing. Yang kedua ada list. List ini seperti kotak yang dibuat pada board untuk menggambarkan progres dari berbagai tugas yang sedang dikerjakan. List dapat mempermudah pemantauan tugas-tugas yang sedang dikerjakan oleh semua anggota tim. Jika ada tugas yang perlu didahulukan atau penting untuk diselesaikan dengan segera, maka pengaturannya akan lebih mudah dengan fitur ini. Untuk mempermudah penyelesaian tugas masing-masing orang, list ini juga dapat diberi nama yang berbeda-beda. Yang ketiga ada cards. Cards merupakan fitur yang dapat digambarkan sebagai sticky notes dalam aplikasi Trello. Cards digunakan untuk membagi tugas masing-masing orang, termasuk dokumen yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jika ingin menggunakan fitur ini, cukup tekan menu Add a Card yang terdapat pada bagian bawah list. Fitur ini juga bisa diisi dengan hal lainnya, seperti pengingat dan juga panduan untuk penyelesaian tugas itu sendiri. Yang keempat ada menu. Menu adalah serangkaian keterangan dan juga pengaturan berbagai tugas yang sedang dikerjakan. Fitur ini juga memungkinkan pengurangan anggota tim atau pekerjaan tertentu dan yang lainnya. Seperti aplikasi pada umumnya, Trello ini memiliki kelebihan serta kekurangan tersendiri. Hal ini perlu dipahami sebelum menggunakan aplikasi Trello agar penggunaan aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal. Next. Di sini ada kelebihan dan kekurangan Trello. Kelebihannya itu yang pertama memungkinkan semua anggota tim melihat perubahan yang dilakukan salah satu anggota tim dengan cepat. Yang kedua ada mempermudah penambahan atau pengurangan jumlah anggota tim dalam sebuah proyek sehingga segala sesuatu dapat dikerjakan secara efisien. Yang ketiga ada memiliki sistem notifikasi mumpuni sehingga komunikasi antara anggota tim dapat berjalan lancar. Yang keempat ada mempermudah pengiriman dokumen tanpa perlu menggunakan aplikasi tambahan lain. Selanjutnya ada kelemahannya. Yang pertama, penggunaan aplikasi Trello mengharuskan penggunanya selalu terkoneksi dengan internet dan hal ini sering menyulitkan penggunanya. Yang kedua, tidak memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengubah atau mengedit komentar yang sudah disampaikan di aplikasi. Yang ketiga, jika ingin menggunakan fitur-fitur yang ada secara lengkap, pengguna harus menggunakan layanan berbayar. Yang keempat, pengaturan akan menjadi lebih sulit saat tugas ataupun proyek semakin banyak dan hal ini bisa memperlambat pengerjaan tugas. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan penerapan metode Agile Development dalam rancangan aplikasi Go UMKM. Nah, penerapan metode Agile Development dalam rancangan aplikasi Go UMKM ini dapat memungkinkan pengembangan yang adaptif, komunikasi yang cepat, dan juga penerimaan umpan balik yang baik hingga ke pengguna yang akhir.
Hal ini akan membantu memastikan bahwa aplikasi Go UMKM memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik dan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar serta persyaratan bisnis dengan menguraikan beberapa penerapan. Dengan melibatkan inisiasi proyek, pembentukan tim, penyusunan backlog fitur, perencanaan sprint, implementasi, uji coba, dan validasi, serta review sprint secara berkala, iterasi ini berlanjut hingga peluncuran resmi aplikasi, dengan perawatan dan perbaikan berkelanjutan setelahnya, dengan fokus pada komunikasi terbuka, kolaborasi tim, dan adaptasi cepat terhadap perubahan dan umpan balik pengguna. Next. Kemudian sistem Kanban dalam rancangan aplikasi Go UMKM. Jadi Kanban adalah kerangka kerja manajemen pekerjaan yang dapat membantu tim dan organisasi untuk mengelola dan memvisualisasikan aliran kerja mereka. Kanban sendiri adalah sebuah sistem manajemen aliran kerja yang berasal dari Jepang dan pertama kali dikembangkan oleh Toyota pada tahun 1940-an. Sistem ini awalnya digunakan dalam industri manufaktur untuk mengoptimalkan produksi, tapi sekarang telah diadopsi dalam berbagai konteks, termasuk pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, dan operasi sehari-hari. Kanban merupakan alat yang sangat efektif untuk mengoptimalisasi aliran kerja, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai konteks. Karena konsep utama dari Kanban ialah memanfaatkan papan digital atau papan Kanban dengan membagi pekerjaan menjadi beberapa kolom. Next. Sistem Kanban memiliki aliran kerja, yaitu mengacu pada serangkaian tahapan atau status yang digunakan untuk menggerakkan tugas atau item kerja dari awal hingga selesai. Papan Kanban sering digunakan untuk memvisualisasikan tugas atau item, melacak statusnya, dan mengidentifikasi hambatan atau masalah yang mungkin muncul. Setiap tugas atau item diwakili oleh kartu, card, ataupun sticky note yang diletakkan di atas papan Kanban. Namun perlu diingat bahwa aliran kerja Kanban bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks proyek atau tim. Beberapa aliran mungkin lebih kompleks dan banyak tahapannya. Penting untuk merancang aliran kerja yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik proyek atau tim Anda. Next. Nah, ini adalah sistem kerja papan Kanban. Yang pertama ada to do. Tahapan ini merupakan titik awal dalam aliran kerja sistem Kanban karena tugas atau item kerja yang baru ditambahkan ke papan Kanban ditempatkan di sini. Tugas atau item yang berada di tahap ini belum dikerjakan dan menunggu untuk dipindahkan ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya ini adalah in progress. Tahapan ini mencerminkan tugas atau item yang sedang dalam proses pengerjaan oleh anggota tim. Setelah satu tugas atau item dipindahkan ke tahapan in progress, maka tugas atau item tersebut sedang aktif dikerjakan oleh anggota tim. Proses selanjutnya yaitu testing. Jadi tahapan ini digunakan untuk tugas atau item yang telah selesai dikerjakan dan saat ini sedang dalam tahap pengujian dan memastikan kualitasnya. Pengujian ini melibatkan verifikasi dan validasi agar memastikan bahwa pekerjaan telah selesai dan benar dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dan tahapan terakhir adalah tahapan done. Tahapan ini menunjukkan bahwa tugas atau item kerja telah selesai dan sukses dikerjakan oleh seluruh anggota tim. Next. Seperti aplikasi lainnya, kelebihan dan kekurangan sistem Kanban ini ada banyak. Kelebihannya yaitu pertama, visualisasi aliran kerja. Memungkinkan semua orang melihat bagaimana pekerjaan dikerjakan dalam suatu tim atau proyek. Kemudian kelebihan yang kedua, mengendalikan WIP atau work in progress dengan membatasi dan memilah jumlah pekerjaan yang ada dalam status tertentu dalam suatu waktu dengan tujuan menghindari overloading anggota tim. Kemudian yang ketiga, prioritas, mengutamakan pekerjaan dengan mudah dengan memindahkan tugas atau item yang memiliki kepentingan lebih tinggi ke tahap to do. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Jadi Kanban ini dapat diadaptasi untuk berbagai jenis proyek atau aliran kerja dan dapat diadopsi dalam berbagai konteks termasuk pengembangan perangkat lunak, manufaktur, operasi bisnis, dan lainnya. Kemudian kelebihan yang keempat adalah umpan balik cepat. Dengan visualisasi yang jelas, masalah atau hambatan dapat segera diidentifikasi dan diatasi. Memungkinkan perbaikan yang cepat. Kemudian yang terakhir, kelebihannya adalah kendali terhadap perubahan. Kanban memungkinkan perubahan kebutuhan dan prioritas selama proyek tanpa mengganggu aliran kerja yang ada. Kemudian untuk kelemahannya sendiri ada keterbatasan, yaitu keterbatasan untuk
pekerjaan berulang. Sistem Kanban cocok digunakan untuk pekerjaan yang berulang dan memiliki aliran kerja yang dapat diprediksi. Untuk proyek yang lebih kompleks, metode lain mungkin lebih sesuai. Kemudian, kekurangan selanjutnya tidak memiliki kerangka waktu yang tetap. Kanban tidak memiliki struktur waktu yang ketat seperti sprint dalam Scrum. Hal tersebut membuat proyek cenderung kurang terarah jika tidak ada batasan waktu yang ditetapkan. Kemudian, kelemahan selanjutnya tidak menyediakan struktur peran yang jelas. Hal ini dapat membuat ketidakjelasan dalam tanggung jawab anggota tim. Kemudian juga ada kurangnya perencanaan yang lebih maju. Kanban lebih fokus pada tugas saat ini dan kurang pada perencanaan jangka panjang. Hal ini mungkin akan menjadi kekurangan jika proyek memerlukan perencanaan jangka panjang yang lebih detail. Kemudian kelemahan yang terakhir, risiko perampingan yang berlebihan. Jika tidak dikelola dengan baik, Kanban lebih mengarah pada perampingan atau memotong proses terlalu banyak yang dapat mengganggu kualitas dan stabilitas produk akhir. Next. Kesimpulannya adalah pengembangan aplikasi Go UMKM merupakan langkah yang tepat dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Aplikasi ini bertujuan untuk membantu UMKM mengatasi berbagai tantangan seperti akses terhadap modal, keberlanjutan operasional, dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Metode Agile Development dipilih sebagai pendekatan pengembangan yang lebih adaptif dan kolaboratif. Ini akan memungkinkan pengembangan aplikasi Go UMKM untuk berjalan dengan lebih efisien dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan umpan balik pengguna. Kemudian sistem Kanban digunakan dalam manajemen aliran kerja pengembangan aplikasi Go UMKM. Ini membantu memvisualisasikan status tugas dan pekerjaan, mengendalikan pekerjaan yang sedang berlangsung, dan memprioritaskan tugas. Kelebihan metode Agile Development meliputi visualisasi aliran kerja, kendali terhadap pekerjaan dalam proses, prioritisasi yang mudah, dan adaptasi cepat terhadap perubahan dan umpan balik. Namun metode ini juga memiliki kelemahan seperti kurangnya perencanaan jangka panjang seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian, kelebihan dalam sistem Kanban meliputi visualisasi aliran kerja, pengendalian pekerjaan dalam proses, prioritas dan umpan balik yang cepat. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan seperti kurangnya peran yang jelas dan risiko perampingan berlebihan. Secara keseluruhan, laporan ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang konsep dan penggunaan sistem Kanban dalam manajemen aliran kerja. Semua ini diharapkan dapat membantu UMKM Indonesia untuk lebih efisien dan responsif dalam menghadapi perubahan pasar dan lingkungan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang website bernama Trello. Berikut adalah website bernama Trello yang kami gunakan untuk merekam dan mencatat proyek rancang aplikasi kami. Trello sendiri merupakan aplikasi manajemen tugas atau task management untuk memudahkan bekerja sama dengan suatu tim atau organisasi. Di Trello, kamu akan bisa melacak pekerjaan yang sedang dilakukan, siapa yang melakukannya, hingga sudah sampai mana proses pekerjaan suatu pekerjaan. Kami menerapkan salah satu sistem aliran kerja dari metode Agile Development untuk mengembangkan aplikasi ke UMKM kami, yaitu sistem aliran kerja sistem Kanban atau papan Kanban. Di mana sistem Kanban atau metode papan Kanban mewakili setiap tugas atau item menggunakan card, sticky notes yang diletakkan di atas papan Kanban. Dalam sistem Kanban atau papan Kanban memiliki aliran kerja yang cukup sederhana, yaitu yang pertama, card to-do list, di mana tahapan ini merupakan titik awal dalam aliran kerja sistem Kanban karena tugas atau item yang dikerjakan baru ditambahkan ke papan Kanban, atau yang belum tim atau organisasi tersebut dilakukan. Seperti contohnya dalam rancang aplikasi Go UMKM kami belum melakukan desain tampilan forum, di mana kami belum memprototyping forum yang diikuti, forum yang relevan, fitur buat forum, fitur pencarian forum, dan fitur gabung forum, di mana labels yang kita terapkan dalam to-do list desain tampilan forum ini adalah sangat penting. Karena
Desain tampilan forum sendiri merupakan fitur paling utama di dalam rancang aplikasi Go UMKM kami. Kemudian ada desain tampilan chat atau obrolan, desain tampilan profile, desain fitur utama Go Event, desain fitur utama Go Materi, desain fitur utama komentar, dan seterusnya. Kemudian ada card in progress atau yang sedang dikerjakan oleh tim atau organisasi. Tahapan ini mencerminkan tugas atau item yang sedang dalam proses pengerjaan oleh anggota tim. Setelah satu tugas atau item dipindahkan ke tahapan in progress, maka tugas atau item tersebut sedang aktif dikerjakan oleh anggota tim. Seperti contohnya, dalam rancang aplikasi Go UMKM kami sedang mengerjakan desain tampilan beranda, di mana beberapa fitur di atas ini sudah kami prototyping, namun yang di bawahnya sedang kami kerjakan atau sedang kami prototyping. Kemudian ada penyempurnaan desain beranda dan prototyping, di mana kami sudah menceklis menu login. Kemudian ada card testing atau yang sedang diuji. Tahapan ini digunakan untuk tugas atau item yang telah selesai dikerjakan dan saat ini sedang dalam tahap pengujian dan memastikan kualitasnya. Di mana in progress kami atau yang sedang kami kerjakan adalah desain tampilan beranda, namun sedang kami testing juga untuk dengan tujuan menghindari adanya ketidakcocokan dalam tujuan utama rancang aplikasi Go UMKM kami. Kemudian ada card complete atau done, yaitu yang selesai dikerjakan. Tahapan ini menunjukkan bahwa tugas atau item atau tugas yang kerja telah selesai dan sukses dikerjakan oleh seluruh anggota tim. Di sini yang sudah kami kerjakan adalah identifikasi pelaku UMKM, di mana labelnya sangat penting. Kemudian ada desain tampilan login yang di mana fitur ini sudah kami prototyping semuanya, sehingga kami sudah testing juga sebelumnya dan masuk ke bagian card complete atau yang sudah dikerjakan. Dan pengujian fitur login sendiri sudah memenuhi maksimal ekspektasi kita. Namun perlu diingat bahwa aliran kerja Kanban bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan konteks proyek atau tim. Kemudian web atau aplikasi yang kami gunakan aplikasi Go UMKM kami adalah Figma. Itu merupakan website yang digunakan prototype UI UX untuk mengembangkan aplikasinya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Valentino. Nah, terima kasih. Seperti yang dijelaskan oleh Naura tadi, Figma adalah sebuah perangkat lunak untuk mendesain prototype, membuat prototype atau antarmuka UI. Di dalam Figma ini kita dapat berkolaborasi dengan teman-teman atau tim yang akan dapat bekerja secara real time bersama-sama membuat iterasi desain dan berbagi hasil desain dengan anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, di sini kelompok kami sudah membuat beberapa slide. Nah, yang pertama yang sudah selesai yaitu yang seperti di Kanban tadi, ada halaman login, bisa diprototipekan. Nah, seperti yang berjalan itu tadi, kita bisa memasukkan email kita, password kita. Nah, ini adalah form buat akun. Nah, ini adalah tampilan beranda dari aplikasi kita, namun kita baru memprototipekan beberapa saja dari seperti fungsi-fungsi yang ada di dalam aplikasi kita. Jadi ya sementara yang selesai itu baru loginnya saja yang sudah selesai atau dalam tahapan komplit. Yang lainnya masih dalam progres ataupun masih dalam tahap pengerjaan. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa
disampaikan atau progres yang kami jalankan. Dan apabila ada salah kata dari teman-teman saya, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.